Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah yang telah membawa kita, telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Terus selanjutnya selawat beriring salam tidak juga bosan-bosannya kita mengirimkan kepada penghulu kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukma yang telah mempersiapkan tempat pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini sama seperti pertemuan pada bulan-bulan yang lalu, yaitu pertemuan peningkatan kapasitas, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2. Dan sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nggak ada kendala Bu ya? Dari perjalanan ke sini tadi Bu, ada kendala Bu? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Aman semua Bu ya? Apa sudah siap kita untuk belajar pada hari ini Bu? Sudah siap insya Allah. Kalau sudah siap, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya tentang bagaimana ragam disabilitas, alangkah baiknya kita mengulang kembali pembelajaran kita di bulan yang lalu. Masih ingat Bu pembelajaran kita di bulan yang lalu Bu? Insya Allah masih ingat. Apa-apa aja Bu yang kita pelajari di bulan yang lalu? Tentang posyandu, tentang disabilitas. Tentang disabilitas. Ya, kalau posyandu kan pelajaran kita di bulan yang berapa, bulan lalu Bu ya, sebulan yang lalu lagi seperti itu ya. Kita pembelajaran kita pada bulan yang lalu adalah tentang disabilitas. Apa-apa saja itu pengertian disabilitas gitu, apa disabilitas seperti itu Bu ya. Terus kalau seperti itu kami ingin mereview sedikit, ingin mengulang kembali, mengkaji ulang materi kita yang bulan lalu tentang pengertian penyandang disabilitas. Apa masih ingat Bu? Masih ingat. Sedikit. Nah, boleh. Bisa sampaikan Bu bagaimana? Ya, tentang disabilitas. Ya, tentang orang cacat gitu kan. Iya Bu. Cacat fisik atau mentalnya gitu. Ya, cuman itu aja. Itu aja Bu ya. Ya, disabilitas telah kita pelajari di bulan yang lalu bahwa disabilitas itu adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, ini saya bacakan aja biar kita ingat kembali. Apa itu disabilitas? Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kebersamaan hak. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nanti ibu-ibu juga bisa melihatnya di buku pintar kita Bu ya. Ya. Hari ini nggak bawa Bu ya buku pintarnya? Ya, nggak bawa. Ya, besok untuk pertemuan kedepannya tolong dibawa Bu ya, supaya kita belajarnya lebih enak seperti itu Bu ya. Ya, selain kita belajar tentang pengertian disabilitas, tapi juga kita sudah belajar tentang apa kemarin Bu? Masih ingat Bu kita belajar tentang apa selain pengertian disabilitas? Masih tentang hak-hak disabilitas. Iya, betul sekali Ibu. Ya, apa-apa aja tuh Bu haknya disabilitas Bu? Ya, disabilitas itu berhak untuk hidup, Iya, betul sekali Ibu. Terus? bebas dari cercaan orang lain gitu. Iya, terus apa lagi Bu? Ya, nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, saya ingatkan kembali.
Nanti juga ibu bisa baca di buku pintar Bu ya, semua ada di situ, bahwa hak-hak disabilitas itu pada umumnya sama seperti hak seperti kita orang normal pada umumnya. Mereka juga berhak hidup, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, mendapatkan pekerjaan seperti itu Bu ya. Di dalam buku pintar kita juga bisa dilihat bagi ibu-ibu yang Anda bawa, coba lihat buku pintar halaman 5 Bu ya. Di situ ada. Saya bacakan aja Bu ya. Ya, hak-hak disabilitas. Orang disabilitas juga berhak hidup, bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, berhak hidup sehat, berhak beribadah, berhak berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lainnya. Itulah hak-hak orang disabilitas Bu. Dan hak-hak ini sama nggak Bu seperti kita orang normal Bu? Sama Bu ya, Iya. kita juga berhak hidup, berhak mendapatkan pendidikan, dan juga berhak mendapatkan pekerjaan seperti itu Bu ya. Iya. Dan juga kita berhak untuk tidak dikucilkan. Seperti itu juga dengan orang disabilitas Bu. Mereka juga berhak tidak dikucilkan. Karena kan banyak kita lihat di film-film Bu ya, kalau disabilitas dikucilkan Bu ya. Iya. Nah, nanti ini bisa kita terapkan di lingkungan rumah kita Bu ya. Setelah kita belajar hak-hak disabilitas, kita juga akan pada bulan ini, pada hari ini kita akan belajar berbagai ragam jenis disabilitas. Kira-kira Bu, apa-apa saja ragam disabilitas yang Ibu ketahui? Ya, penyandang disabilitas itu Ya Bu? ada yang dikatakan berat, ada yang dikatakan ringan. Iya. Terus apa lagi Bu? Ya, contohnya yang ringan yang seperti kakinya pincang, Mm-mm. yang tunarungu, yang Ya. seperti itu, yang tunawicara gitu kan. Itu yang dikatakan disabilitas Bu, ya. disabilitas ringan. Ya betul sekali Bu, bahwa disabilitas itu adalah seseorang yang mengalami kekurangan Bu ya, pada prinsip seperti itu Bu ya. Ya, Ada yang apa tadi Bu bilang, ada yang berat, ada yang ringan, terus ada yang sedang Bu ya. Terus kalau yang ringan itu seperti apa tuh? Ji? seperti orang bisu gitu Orang kan, bisu ya. Terus orang tuli gitu. orang tuli Bu ya. Betul sekali seperti Ibu bilang, bahwa yang ringan itu, disabilitas ringan itu adalah orang yang mengalami gangguannya tidak terlalu ketergantungan terhadap orang lain lah, pada prinsipnya seperti itu Bu ya. Seperti tadi bisu, buta, atau telinganya terganggu lah Bu ya. Tapi dia juga masih bisa melakukan pekerjaannya sendiri seperti itu Bu ya, makan, cuci atau sebagainya. Nah, di sini kami akan bacakan beberapa jenis disabilitas ataupun ragam disabilitas. Yang pertama itu Bu, ada namanya disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu sama seperti halnya orang kakinya diamputasi misalnya Bu. Itu yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya lah. Lebih kurangnya seperti itu juga bisa dibilang dengan disabilitas fisik. Orang buta juga sama gitu Bu ya. Terus selanjutnya ada yang dibilang dengan disabilitas disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu Bu, disabilitas yang dia itu mengalami gangguan terhadap kecerdasan Bu. Terhadap kecerdasannya mungkin hampir sama dengan idiot mungkin Bu ya. Kalau di sini bahasanya sindrom Bu, Down syndrome kalau bahasanya di sini. Itulah orang yang mengalami gangguan intelektual. Selain itu juga ada yang namanya disabilitas mental Bu. Itu sama seperti orang maaf cakap kita bilang Bu, seperti orang gila seperti itu Bu. Dia juga tidak mengenali dirinya seperti itu. Itu juga sudah termasuk gangguan mental. Itu
itu sudah bisa dibilang dengan kategori disabilitas agak berat juga itu Bu ya, karena memang dia sudah tidak mengetahui dirinya lagi seperti itu. Jelas Bu ya? Ya. Nah, di sini juga ada psikologi ada disabilitas yang terganggu psikologis dari penyandang disabilitas jika tidak dapat didukung dengan lingkungannya seperti rasa rendah diri, sensitif dan tidak bersemangat dan lainnya sebagainya, Bu. Nah, itu kalau seseorang yang menyandang disabilitas itu juga kadang-kadang jika kita tidak memperhatikan, dia juga merasa dia rendah diri ataupun sensitif, cepat marah lah seperti itu Bu. Kalau bahasa sensitif itu cepat marah. Oleh karena itu kita perlu penanganan khusus terhadap orang disabilitas seperti itu Bu ya. Dan yang penting jangan dibeda-bedakan. Misalnya nanti dalam satu keluarga itu ada anak disabilitas dan juga ada anak normal, ada anak normal seperti kita biasanya ini. Tapi dalam penanganannya kita tidak boleh membedakan antara anak normal dengan anak disabilitas. Pada dasarnya memang kita harus membedakan, tetapi jangan terlalu terlihat supaya tujuannya anak yang disabilitas ini tidak tersinggung perasaannya seperti itu Bu ya. Nah, bisa dipahami Bu ya? Ya. Tadi juga Ibu sudah menyinggung tentang disabilitas berat Bu ya. Ya. Nah, disabilitas berat itu merupakan kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi ini Bu, artinya tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa disembuhkan lagi Bu. Bahasa sederhana seperti itu Bu ya. Tidak dapat melakukan aktivitas hidupnya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Nah, itulah Bu yang dikatakan dengan disabilitas berat. Bu bisa sebutkan contohnya bagaimana itu Bu? Contohnya seperti orang lumpuh gitu Pak ya? Iya, tepat sekali Ibu. Bahwa ini sudah kita pelajari apa itu disabilitas berat, yaitu seseorang yang sudah mengalami kedisabilitasnya yang tidak dapat disembuhkan lagi lah, bahasa sederhana seperti itu Bu ya. Ya. Dan segala hidupnya sangat tergantung terhadap orang lain gitu Bu ya. Di sini ada pertanyaan Bu sampai di sini. Ya, tentang disabilitas ringan tadi, maksudnya kalau orang buta, tunanetra kayak gitu, itu digolongkan apa itu Pak? Maksudnya disabilitas apa termasuknya? Kalau orang buta, terima kasih terutama Bu atas pertanyaannya. Kalau orang buta itu Bu tergantung tingkat kebutaannya. Jika memang matanya dua-duanya buta, nanti ya mungkin dia bisa tergolong ke disabilitas sedang ataupun berat. Tapi itu bisa dikatakan disabilitas sedang Bu, karena memang dia masih bisa berjalan dan sebagainya Bu kan. Akan tetapi jika memang matanya cuma sebelah aja Bu, itu bisa dikatakan dengan disabilitas ringan Bu, karena dia bisa melakukan pekerjaannya dan dia tidak terlalu ketergantungan terhadap orang lain karena dia masih bisa melihat dengan matanya sebelah lagi Bu, seperti itu. Ya, bisa dipahami Bu ya? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Ada lagi Bu ya? Sudah diam nampaknya. Oke, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri cukup sampai di sini. Terkadang tadi dari awal kami berbicara banyak perkataan kami ataupun tingkah kami yang dapat menyinggung perasaan ibu-ibu. Dari itu kami mohon banyak dimaafkan. Terima kasih. Jika seperti itu kita akhiri terus. Dan bulan depan kita juga akan melakukan pertemuan seperti biasanya. Kita akan membahas tentang pelayanan lansia Bu ya. Ya. Harap hadir pada pertemuan di rumah siapa? Di rumah Ibu Sukma. Rumah Ibu Sukma lagi ya? Oke, terima kasih Ibu. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.